Perkenalkan, nama saya Alika Auliamanda, NPM 1910112111199, mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Dr. Saninjar Febriati, SHMH, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia, di mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada sistem pra-kemerdekaan. Yang kedua, ada sistem pasca kemerdekaan. Dan yang ketiga, ada sistem era reformasi. Nah, sistem pra-kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana Indonesia itu belum mendapatkan kemerdekaannya, yaitu saat-saat di mana Indonesia masih dijajah. Terbagi menjadi 2, yaitu zaman penjajahan Belanda dan yang kedua, zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Belanda. Jadi, pada tahun 1596, Belanda dengan dipimpin Cornelis de Houtman datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Namun, Belanda diusir oleh warga Banten karena bersikap angkuh. Nah, kemudian pada tahun 1598, Belanda datang lagi untuk menguasai atau menjajah Indonesia yang pada saat itu sebagai penghasil rempah-rempah. Dan akhirnya, pada tahun 1602, Belanda berhasil menjajah Indonesia dengan membentuk VOC. Belanda juga memberlakukan sistem kerja rodi yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Kerja rodi. Kerja rodi adalah kerja paksa, kerja tanpa upah, kerja tanpa istirahat, kerja tanpa membantah. Bisa dibilang saat-saat itu adalah saat-saat paling terkelam bagi masyarakat Indonesia. Rakyat benar-benar dipaksa untuk bekerja terus-menerus tanpa istirahat, tanpa mengenal lelah, tanpa membantah, dan tidak memperoleh hasil atas apa yang telah mereka kerjakan. Untuk istirahat pun sangat sulit. Setelah hampir 200 tahun berkuasa, akhirnya pada tahun 1799, VOC bangkrut dan bubar. Akhirnya, pada tahun 1942, Belanda dikalahkan oleh Jepang, dan akhirnya Indonesia pun jatuh ke tangan Jepang. Masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang menguasai Pulau Jawa. Jepang menganggap Indonesia sebagai saudara tuanya. Pada mulanya, kedatangan Jepang juga bersifat baik. Tetapi lama-kelamaan, Jepang bertindak sewenang-wenang. Rakyat Indonesia diminta kerja paksa. Kerja rumusa. Kerja rumusa adalah rakyat diminta untuk menanam padi, jagung, dan jarak. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi. Yang pertama, Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Yang kedua, Heiho, Pembantu Prajurit Jepang. Dan yang ketiga, Peta, Pembela Tanah Air. Dan akhirnya, pada tahun 1945, Jepang menyerah karena adanya 2 kejadian besar yang merugikannya. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet juga Indonesia mendadak ke koloni Jepang. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan
Sistem pasca kemerdekaan. Sistem pasca kemerdekaan adalah saat-saat di mana Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya. Tetapi, Indonesia masih mencari dan menyesuaikan sistem pemerintahan mana yang cocok dan sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, pada zaman ini terjadi pergantian sistem pemerintahan sebanyak 5 kali, yang artinya terdapat 5 kali periode pada zaman ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Yang kedua, RIS yang berlangsung pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 yang berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang keempat, Orde Lama yang berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Yang kelima, Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang terakhir, ada zaman reformasi. Jadi, pada zaman ini ada beberapa ciri pokok yang menandakan masa reformasi. Yang pertama, pengangkatan Habibie menjadi presiden. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Ketiga, masalah dui fungsi ABRI. Keempat, reformasi bidang hukum. Kelima, sidang istimewa MPR. Keenam, pemilu pada tahun 1999. Ketujuh, sidang pemilu pada tahun 1999. Nah, jadi itulah ciri-ciri pokok pada zaman reformasi.